raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Apakah istri yang durhaka pada suami apabila selalu melawan suami, diajak pengajian selalu beralasan, bolehkah saya menikah lagi? Ini pertanyaannya berat, jadi saya harus minum dulu. Bismillah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kau khawatirkan melakukan nusyuz. Perempuan yang durhaka itu namanya nusyuz. Kalau kau khawatir hai laki-laki perempuan itu melakukan nusyuz, obatnya bukan kawin lagi. Kau melakukan 5 langkah. Yang pertama, faizunna, kasih dia nasihat. Adinda, ayo kita pengajian Ustadz Somad sana. Alah, abang baru ngaji 2 kali. Dulu pemabuk minum dalam muka pret. Tak pompan dikasih nasihat. Lalu bagaimana? Wahjurunna fil madaji. Karena kau tak mau ikut aku pengajian, apa boleh buat? Sejak malam ini kita pisah tempat tidur. Sebulan kita pisah tempat tidur. Memang itu yang tunggu-tunggu. 3. Watribuhunna, tempelenglah dia. Kau melawan rupanya ya. Pas mau tempeleng, diambilnya HP, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Datang Pak Kapolsek ke rumah, tangkap kekerasan dalam rumah tangga. Loh, saya tak jadi mukul Pak. Ini buktinya kan Pak. Bapak kau tahu, kami friend di FB. Maka ini tak bisa dilaksanakan, tangkap. Yang keempat, apa dia? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini perempuan laki-laki tak bisa didudukkan lagi bersama, maka dicarilah tim mediator dari pihak laki-laki, pihak perempuan duduk. Ini kita nampaknya tak bisa lagi mendudukkan mereka, kitalah duduk bersama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, insyaallah Allah akan tautkan hati mereka. Yang kelima, ini sudah buntu, tak lagi ada titik mentok sudah. Itulah jatuh tolak. Karena kau tak juga berubah, maka jatuh tolak. Jangan bang. Tak jadi jatuh. Tolak 1. Alah, laki macam kau 10 bisa dapat ke sebulan. Andai jatuh talak 1, masih ada 3 bulan limit waktu untuk rujuk. Tolak 1 bukan berarti perempuan itu diusir keluar rumah, tetap serumah tapi pisah tempat tidur. Hujan lebat datang, pindah balik. Jadi rujuk itu bukan ribet, ngundang RT, ngundang RW, kata sambutan kenduri. Tidak begitu. Rujuk itu simple, sederhana. Bagaimana caranya? I back to you my dear. Aku balik kepadamu, rujuk. Tapi kalau belum habis iddah 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan mau rujuk balik, maka syaratnya sama macam nikah dulu. Harus ada wali, harus ada 2 saksi, harus ada mahar, harus ada ijab, harus ada qabul. Mertua pun menikahkan lagi, nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Nah, dah itu namanya pengantin baru stok lama. Jadi masalah nikah lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dapat izin dari istri pertama. Jadi ibu kuat. Nah, ini saya ajari cara ngurusnya. Beli matre 6.000, tempel. Saya bertanda tangan di bawah ini, setuju suami saya menikah tanpa ada pizza manapun. Tanda tangan. Dibawa ke kantor pengadilan agama Kabupaten Aceh Tamiang. Hakim bertanya, konfrontir, benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Belum ditengoknya, mak.
ke kelas. Saya tanya lagi Pak Hakim. Naik setan ku nanti Pak Hakim. Nah kalau udah gitu kata dia, itu tanda-tanda tuh udah. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang anak berubah sikapnya kepada orang tuanya karena sifat orang tuanya? Orang tuanya berjudi, jadi anaknya seperti melawan dengan orang tuanya. Tak boleh kau lawan bapakmu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau bapakmu itu memaksa engkau untuk durhaka, memaksa engkau untuk melawan Allah, memaksa engkau untuk syirik, fala tuti'huma, jangan kau ikut bapakmu, jangan kau ikut emakmu. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul berbakti dengan baik. Ayahmu pecandu narkoba, emakmu pezina, orang jahat, mereka dulu pun bertemu kadang-kadang tak baik. Ayahmu iblis, emakmu setan. Tapi kau diberi Allah hidayah, jangan balik pengajian lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar, ayah sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi, hai penghuni neraka jahanam. Kan begitu caranya. Kan ada tokoh masyarakat, ada datuk, ada alim ulama, minta pendapat mereka, bahasanya bahasa engkau tapi pakai lidah mereka. Datuk, ya ini ayah sama mak saya ini cakap datuk yang dia dengar, bisa kasih nasihat dia, ayah nanti saya nasihati. Begitu. Ada pakcik ayah kita, ada orang tua kita, ada yang lebih dituakan di tengah keluarga, minta. Siapa yang di atas kita, minta sama dia, insya Allah. Pakcik, tolong nasihati ayah saya. Kenapa? Ayah saya tak sembahyang, tolong nasihati. Aku pun tak juga sembahyang. Sumpah seperti apa yang dikabulkan Allah? Apakah Allah mendengar sumpah dari orang yang tak beriman, pemabuk, tak solat, tak pernah mengaji, tak pernah puasa? Orang itu menyumpahi anak kandungnya sendiri, aku sumpah kau tak menikah seumur hidup. Itu bukan sumpah, namanya laknat. Yang disebut sumpah itu bukan itu. Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah tidak akan makan jengkol. Itu namanya sumpah. Tapi sumpah itu bisa ditebus. Bagaimana cara menebusnya? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Sumpahmu bisa kau tebus dengan membayar makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau belikan pakaian 10 fakir miskin, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya sumpah bapak. Kalau ada bapak berkata, demi Allah mah, papa nggak akan nikah lagi. Aku dah tahu dah bang lah. 4 bisa nebusnya kan? Kasih makan 10 fakir miskin, kasih 10 pakaian, bebaskan budak, kau puasa 3 hari. Kau pikir aku tak tahu ya? Kami dah ngaji dah. Jadi yang dimaksud ini bukan sumpah, itu namanya laknat. Ku laknat kau jadi kata, ku laknat kau jadi, itu tak boleh kita laknat. Ibu tak boleh melaknat anak, karena ada dulu orang melaknat anaknya, maka walaupun anak itu ahli ibadah, kena juga dia. Apa kata si ibu manggil, ya Juraij. Anaknya di dalam sedang ibadah, dia tak menyaut, karena bagi dia lebih baik mengingat Allah daripada menyaut ibu. Ya Juraij, dia tak juga menyaut. Ya Juraij, ya, akhirnya berdoa si ibu. Apa kata si ibu? Allahumma la tumithu wa taturihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila PSK WTS orang jahat. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba ada perempuan wanita tunasusila hamil, ditangkap. Siapa suamimu? Apa kata si perempuan itu? Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap. Membohong kau Juraij, nampaknya kau selama ini ahli ibadah, rupanya kau pezina. Ini perempuan diambil gara-gara kau. Pas mereka mau membunuh dia, kata Juraij, tunggu, jangan kalian bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij tusuk pusat anak itu dengan telunjuknya. Ya gulam, anak kecil, man abuka, who is your father? Papa isambian siapa? Siapa bapak kau Juraij? Siapa bapakmu anak kecil? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu, sehingga mata si Juraij pernah melihat wanita tunasusila. Makanya ibu kalau marah betul sama anak, tak boleh panggil, hei hantu, tak boleh. Anak itu menjawab, kalau aku hantu mak gendruwo.
Makanya kalau marah betul panggil, oh lah calon gubernur sini. Oh lah paling marah betul, oh calon RT sini. Apa RT-nya belum tersinggung? Kedua orang tua saya mencari nafkah rezeki dengan cara riba. Yang ingin saya tanyakan, adakah sah amal dan ibadah saya sebagai anak yang sholah, uang makan dan lain sebagainya dapat dari orang tersebut? Orang tua saya berkata, jika tidak seperti ini kalian tak bisa sekolah. Jangan kasih anak-anak makan riba, makan haram. Pinjamkan duit 100.000 bayar 120, pinjamkan 1 juta bayar 1.200.000, pinjamkan 10 juta bayar 11 juta. Riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bangkit dari kubur, tengok kanan ada orang macam kerasukan setan, kau makan riba ya? Kata dia, aku pun nengok kau macam itu juga. Rupanya sama-sama makan riba. Dua, makan riba, masuk riba ke mulut berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak, otak gelap hitam gara-gara makan riba. Anak-anak tak lagi bisa mengingat Allah, anak-anak tak ada berpikiran baik. Heran aku nengok anak aku ni Pak Ustaz, sudah aku masukkan ke pesantren lari, sudah aku sekolahkan agama tapi tak sembahyang. Kenapa otaknya gelap? Gara-gara kau sumbatkan makan riba. Tiga, ketika dia berdoa, doanya tak dikabulkan Allah. Allahumma dina fi man hadait. Doa tak dikabulkan gara-gara apa? Gara-gara lidah makan riba. Empat, ibadah duit riba kau bawa ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan sampai kena riba. Hai anakku, ayahmu riba, mudah-mudahan kau selamat insyaallah. Sekarang kau belum bisa, darurat boleh. Masuk ke dalam hutan, pilihannya dua, makan babi sama mati. Pilih mati apa makan babi? Jangan mati. Jangan, nanti bapak tu kawin lagi. Boleh makan babi. Jangan pilih mati tapi makan babi. Ambil babi, colet-colet pakai kecap. Karena kalau tak itu mati. Sementara datang pisang. Setelah kawan datang bawa pisang, bro, udah ada pisang, berhenti kau makan babi. Enggak, enak babi ini. Jangan kau lanjutkan. Itu standar dasar hukumnya apa? Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Bagaimana hukum membuat patung, meletakkannya di puncak tugu monumen? Innal malaikata, malaikat tak masuk. La tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah fiha tamathil, kalau di rumah tu ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah tu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustadz, ini patung gajah dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, tinggalkan belalainya. Makanya di Saudi Arabia, di airport Jeddah, ada patung kuda, kepalanya ada, kakinya ada, perut tak ada. Saya pertama heran, kenapa perutnya tak ada? Rupanya kalau tak utuh boleh. Boneka-boneka anak kecil, anak kami punya, boleh. Boneka Marsha and the Bear, Upin Ipin, Wonder Woman, Spiderman, Batman. Hanya saja Batman, Wonder Woman, Spiderman itu kalau bisa dikasih kain sarung, karena mereka sempaknya di luar. Mengapa boneka anak-anak boleh? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah, dibiarkan Nabi. Nah, ini boleh. Kami mau tanya, apakah dalam berdoa itu harus dimulai dengan Alhamdulillah, ditutup dengan bacaan salawat dan tasbih? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan Alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai. Itulah maka diawali dengan Alhamdulillah. Yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai selawat? Semua doa kalau tidak pakai selawat tergantung, tak sampai kepada Allah, maka berselawat. Doa kunut tak ada selawatnya? Di ujung,
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tetap pakai selawat. Pada saat akan masuk PNS menyogok, ketika sudah jadi PNS apakah bisa menggunakan uang gaji untuk ibadah haji? Sogok terbagi dua. Itulah yang saya dikritik oleh ICW kemarin, Indonesia Corruption Watch. Kata dia Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Inilah bahayanya kalau nonton tidak penuh sampai akhir. Makanya belilah paket 2 giga. Begini ceritanya. Penerimaan guru syaratnya 3, IP 3,7, sudah menghonor 5 tahun, dan sarjana FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Datanglah orang bawa 3 syarat. Berapa tahun kau sudah menghonor? 5 tahun, ini buktinya. Ijazahnya apa? FKIP. Nilai berapa? 3,7. Cukup syarat? Ya. Wani piro. Kopra ini berapa? Saat itu dia membayar, dia sedang mengambil haknya. Sama macam jam saya ini jatuh, dijumpai orang. Jam besar kan? Iya. Bayar. Saya bayar, karena itu punya saya. Kalau mau tangkap, tangkap. Yang minta itu tangkap. Yang minta itu tangkap. Habisi dia. Karena dia sudah berbuat jahat, buat curang. Ini kalau tidak dibayarnya, maka akan diambil orang lain. Bahaya ini. Lalu yang riswah haram itu yang mana? Ini yang tak betul. Dibawanya IP 2,0, ijazahnya teknik sipil, menghonor baru sebulan, dia bayar dengan sekoper duit. Itu haram, itu duitnya. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sikutnya haram, uang tunjuknya haram, uang sundulnya haram. Haram semuanya. Makan haram saja dia. Dibawanya duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Tak ada haji mabrur bagimu. Makanya jangan heran tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Sekarang tak bercelana sama sekali. Tak ada kesan ibadah dalam diri. Haji mabrur. Sedekah anak yatimnya tak diterima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha baik, Allah Maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Semoga Ustadz dalam bimbingan Allah selalu. Tanya Ustadz, apa hukumnya seorang modal barang 1.000 dijualnya 3.000? Apakah riba? Tidak riba. Kata Syekh Atiq Sokor dalam Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, mau 100%, 200% tidak. Saya beli tumbak lada karena sudah saya tengok tadi mantap, tiba-tiba saya beli. Harganya misalnya 500.000, lalu saya bawa ke Riau, saya jual 5 juta. Antara dia suka, saya suka, tak masalah. Tapi ketika bohong, kau beli ini kalau kau pakai, merah mata kau nanti, bangkit aura. Itu bohong. Maka selama tidak ada bohong, tidak apa-apa. Tapi pemerintah negara harus mengontrol harga. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan tak boleh 2 kali lipat, itu kebijakan pemerintah mengontrol harga. Sama macam dulu era Presiden Soeharto, malam ini akan dihubungkan harga cabai keriting. Kenapa? Mengontrol harga. Adapun dia melipat gandakan harga selama tak ada tipu, tidak ada ghish, tidak ada tipu, maka tidak apa-apa. Oleh sebab itu maka berjualanlah dengan jujur. Pergi ke Yogyakarta, dibelinya batik, semeter harga 25.000. Sampai ke Aceh Tamiang dijualnya 250.000. Tak apa-apa, tapi dengan syarat tak ada bohong. Ini jual batik, ya beli tak apa-apa, tak apa-apa. Tapi yang dia bilang, ini kau pakai, inilah dulu yang dipakai oleh raja-raja di Jawa, makanya mereka. Kalau kau pakai ini, insya Allah kau pun akan gimana? Pokoknya tak tahulah, pokoknya hebat lah. Itu betul, karena sudah ada unsur tipu di dalamnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik dari Allah SWT, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ala hazihi niyah. Banyak ulama kita, banyak tengku-tengku alim ulama, tapi pada saat ini saya diminta berdoa karena mereka orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, di antara kami yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, yang sudah menikah ingin punya anak, berikanlah anak yang baik, keturunan yang baik, yang soleh dan solihah ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat kami di dunia di akhirat, baik bagi kami di dunia di akhirat, dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkan hajat kami itu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri kami bil khusus Aceh Tamiang daripada malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intiha'i ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.